Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa jumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Renungan kita saya beri tema, Tuhan peduli atas kekuranganmu. Pernahkah saudara mengalami kepanikan karena kekurangan sesuatu? Mungkin pada saat belanja, ternyata kurang uang belanja. Atau kekurangan stok makanan saat kedatangan tamu di rumah. Atau saat pesta, persediaan makanan menipis, padahal tamu masih berdatangan. Mungkin ada yang pernah mengalami. Dan bagaimana rasanya? Pasti antara pusing, sedih, atau malu ya. Yohanes pasal 2 mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Di dalam ayat 3 dikisahkan bahwa mereka kekurangan anggur, atau lebih tepatnya kehabisan anggur. Ini adalah masalah yang serius, karena anggur merupakan menu utama dalam pesta itu. Maria ibu Yesus dan murid-muridnya juga hadir dalam acara perkawinan itu. Salah satu hal yang menarik yang ingin saya soroti adalah peran Maria. Maria seorang yang peduli terhadap persoalan yang mereka hadapi. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria? Mari kita perhatikan. Pertama, dia datang kepada Yesus dan memberitahu masalah yang sedang terjadi. Maria berkata, "Mereka kehabisan anggur." Demikian laporan Maria. Maria menjadi tanda kutip corong atau juru bicara. Dia menyampaikan hal itu tentu bukan karena dia merasa punya otoritas untuk memerintah Yesus. Maria tidak memaksa atau tidak mendesak, tetapi memang dia mengenal siapa Yesus. Yang kedua, dia percaya kepada Yesus. Karena itu dia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ada 6 tempayan. Lalu yang ketiga, kita lihat bahwa Yesus bertindak. Yesus melakukan tanda atau mujizat, mengubah air menjadi anggur. Bahkan anggur yang terbaik dari yang sebelumnya. Pemimpin pesta terheran-heran akan situasi itu. Dan inilah tanda yang pertama yang dibuat Yesus dalam pelayanannya. Yesus melakukannya bukan karena takut pada ibunya, bukan juga karena pamer kekuasaan. Akan tetapi di dalam ayat 11 dinyatakan di sana bahwa hal itu dibuat untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sanggup melakukan hal yang lebih baik, bahkan lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Sebab Yesus adalah Allah yang hidup. Dan yang menarik bahwa Dia peduli kepada umatnya, kepada kita anak-anaknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu banyak orang yang memang mengharapkan tanda-tanda mujizat terjadi. Demikian juga pada saat ini, di tengah-tengah berbagai maraknya penderitaan yang dialami banyak orang. Ada banyak kekurangan yang dialami dalam berbagai hal. Makan, minum, tempat yang layak, dan lain-lain. Tentu dalam situasi ini, orang juga mengharapkan hal-hal yang ajaib, mujizat. Dan
Mengapa kita berbicara tentang penderitaan? Memang itu fakta. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang berteriak, berseru, minta tolong, berharap keadaan segera pulih supaya hatinya bisa plong begitu ya. Kita perlu datang kepada Yesus memberitahu persoalan kita. Seperti Maria, memberitahu persoalan yang ada dan mau menolong orang lain yang menghadapi masalah. Maka di dalam iman kita tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongannya selalu on time, bahkan on target. Artinya apa? Tepat waktu dan tepat sasaran. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan terus memberikan kita kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini berikan kami peneguhan bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, di sana ada pertolongan, ada jalan keluar terhadap semua kekurangan ataupun keterbatasan yang kami hadapi. Tuhan kiranya memampukan kami sekali lagi untuk hidup mengandalkan Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita untuk dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Shalom.